aku pernah kerja di bank waktu itu ya. Terus kita juga udah pernah jalanin beberapa usaha kecil-kecilan semuanya. Tapi yang di ini yang membuat aku tuh ngerasa this is my passion. Kenapa aku suka di sana? Karena dulu itu aku hitam. Hai Trisha, senang banget ketemu Trisha. Apa kabar? Baik, Coach Yohanes. Thank you udah diundang. Makasih. Siap, yuk kita sama-sama belajar yuk dari seorang Trisha Suherman. Tadi saya udah perkenalkan siapa seorang Trisha Suherman ini gitu ya. Biasa dipanggil Ica, tapi saya panggil di sini Trisha deh ya. Gitu. Jadi Trisha basically banyak yang udah tahu nih Trisha Suherman siapa gitu ya. Tapi kalau harus memperkenalkan diri, oke, so tentang siapa sih seorangnya Trisha Suherman ini dan bisnisnya apa? Secara singkat dulu, siapa sebenarnya Trisha? Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Trisha Suherman, panggilannya Ica. Saya single mom dari 3 orang putri. Saya lulusan dari University Bina Nusantara. Saya juga menggeluti dunia spa sekarang dan wellness, makanya saya suka banget dunia ini dan saya ngambil gelar untuk sertifikat wellness coach dan diploma Sidesco Spa Internasional. Luar Jadi sibuk biasa. bisnis aku ada di properti, di spa and wellness, dan juga di komunitas. Aku ada pegang 2 komunitas, yaitu di CEO Indonesia, itu khusus direktur dan komisaris. Dulu kita dari kecil kan ya coach ya, dari CEO cuma 1. Terus sekarang saya dipercaya lagi disuruh megang komunitas milenial cinta budaya supaya para milenial ini semakin menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia dan kita semakin bersatu dan pasti Indonesia akan lebih baik lagi. Amin pastinya. Luar biasa. Itu singkatnya seorang Trisha Suherman gitu ya. So Trisha, pengen tanya begini nih. Jadi saya kalau ketemu orang yang sukses gitu ya, atau siapapun saya ketemu, saya pasti nanya. Pertanyaan pertama saya selalu gini. Sebelum jadi hari ini gitu ya, sebelum jadi Trisha hari ini, itu Trisha sebelumnya tuh kayak gimana ya? Awal cerita hidupnya, singkatnya gitu ya. Tapi terus kok bisa sampai sukses gitu? Apa dan apa titik balik terbesar yang pernah seorang Trisha alami sehingga bisa boom naik luar biasa sampai hari ini? Jadi ada 2 ya pertanyaannya Coach ya. Iya, betul, betul. Pertama tuh kenapa? Jadi gini, aku tuh sebenarnya aku pernah kerja di bank waktu itu ya. Terus kita juga udah pernah jalanin beberapa usaha kecil-kecilan semuanya. Tapi yang di spa ini yang membuat aku tuh ngerasa this is my passion. Kenapa aku suka di spa? Karena dulu itu aku hitam. Nggak Oke. tahu kan? Dan aku dibilangnya pembantu my mom gitu loh. Nah, setelah itu aku jadi rajin luluran, pakai body lotion, kayak gitu. Nah, terus akhirnya kita punya rumah, saya sewain, terus saya sewa ruko. Nah, saya mulai berbisnis. Nah, kan bisnis harus fun kan, seperti yang Coach Ya. Yohanes ajarin, ya kan. Jadinya saya mulai dengan yang saya suka gitu loh, sesuai dengan saya funnya di situ. Ya udah akhirnya saya buka kecil-kecilan tuh coach, cuman di lantai 2 waktu itu. Oke. Dan itu saya belum waralabakan, saya belum Oke. franchise kan. Tapi banyak yang udah minta, oh saya mau buka dong kayak gini, gimana caranya, kayak gitu kan. Nah Itu terus habis namanya itu, bambu spa itu. Udah bambu spa atau gimana? iya dulu udah bambu spa karena dari saya punya keramik kamar mandi itu dari bambu-bambu kan. Terus saya bingung namain spanya apa ya. Terus udah deh jadi bambu spa aja. Terus Oke. kata mami bagus tuh soalnya bambu itu kuat gitu. Ya, Dan ya. tangguh ya udah akhirnya sesuai dengan namanya kita bambu. Jadi masalah apapun saya tetap berjuang dan nggak pantang menyerah gitu coach. Luar Terus biasa. titik baliknya kenapa jadi seperti ini ya mungkin
pernah ada KDRT dalam rumah tangga. Jadi saya merasa sebagai wanita kita tuh nggak boleh diem aja gitu loh. Jadi di situ saya mulai, oh ya, saya harus fokus, saya harus di sini adalah tempat saya mencari nafkah, saya harus membiayai anak-anak dan keluarga lain-lain. Jadi kita ada beban tanggung jawab yang lebih gitu loh, Coach. Ya kan? Saya memutuskan untuk hidup sendiri dan membesarkan anak-anak. Ya udah jadinya di situ saya mulai benar-benar fokus dan akhirnya saya memfranchise-kan usaha saya. Nah, dari situ saya punya banyak kenal relasi gitu loh, Coach. Lalu kita bikin komunitas CEO Indonesia, direktur komisaris, teman-teman kita semua. Terus, nah dari situ saya lihat lagi, semakin banyak itu kita bisa berkolaborasi, sehingga usaha kita tuh akan semakin dikenal, terus lebih mudah ya jalannya, kayak gitu, Coach. Siap. So, itu jadi yang titik baliknya. Titik baliknya. Jadi Trisha sekarang punya Bambusma udah berapa cabang? Kita ada 16 cabang, Coach. Wow. 16. Tapi setelah pandemi ini semuanya tutup, bahkan banyak banget yang tutup karena sewa kita tuh terlalu mahal. Tenang. Badai pasti akan berlalu. Balik lagi pasti cepat next level. Oke? Karena aku pikir yang ngalamin kan nggak sendiri. Bahkan ini udah dunia gitu loh. Jadi yang membuat kita ya mau gimana lagi, harus tutup ya tutup, ya kan? Yang penting semangatnya tetap ada. Ya, badai pasti berlalu, Trisha. Pasti habis ini akan new normal, next normal, and then kemudian beyond gitu ya. Ya, yang penting kita terus berusaha gitu kan. Makanya namanya entrepreneur. Entrepreneur itu kalau terjemahannya apa? Pengusaha. Berarti ya selalu berusaha gitu kan. Ya, keren, very good. Dari lantai 2 doang terus akhirnya bisa punya 16 cabang gitu, 16 franchise. Keren banget sih, Trisha. Iya, namanya kan pengusaha, apapun juga berusaha, Coach. Betul. Apapun diusahain. Yes, selalu berusaha. Nah, selalu berusaha, selalu bersukacita, selalu berdoa, satu lagi selalu bersyukur pastinya. Gitu kan, Trisha kan? Jangan fun, ya. Fun, harus fun. Trisha, pertanyaannya adalah, berarti kalau seorang Trisha Suherman udah melewati dari bab 1, bab 2 sampai sekarang bab 3 hidupnya lah ceritanya gitu ya. Apa 3 faktor utama orang bisa sukses kalau ala Trisha Suherman yang bisa dibagiin coba? Kalau aku ya, pertama ya, kita harus bisa manage waktu dengan baik. Jadi jangan pernah pikir, oh punya anak jadi nggak bisa, punya ini jadi nggak bisa, oh saya sibuk ini. Sebenarnya itu kita dikasih waktu 24 jam, kita tidur 8 jam, hanya adalah aktivitas kita gitu loh. Nah, di situ kita harus manage dengan baik, ya kan? Oh, saatnya ini saya harus begini, saatnya ini saya harus begini, gitu. Terus, kita harus menjaga nama baik dan integritas, itu paling penting. Itu nomor 2 ya, Trisha ya? Ya, nomor 2, menjaga dan integritas. Jadi, kalau misalnya kita ada janji orang, ya kita harus penuhi, itu paling nomor 1. Jangan sampai kita ingkar deh gitu dari komitmen kita. Iya, jadi nomor 2 itu nggak usah tertulis, nggak usah tanda tangan, ngomong aja harus dipenuhi gitu kan ya. Betul, itu seorang pengusaha. Integritas, entrepreneur kalau mau sukses kayak gitu, jangan asal ngomong. Kalau udah ngomong harus dipenuhi. Yes, betul banget, setuju banget. Siap. Jadi yang pertama tadi yang ketiga itu yang kedua tadi adalah apa, Trisha? Harus integriti, jaga nama baik dan integriti. Jaga nama baik dan integritas. Terus yang ketiga adalah mandiri dan inovasi. Selalu kita berinovasi, tapi kita harus bisa sendiri. Jangan kita mau berinovasi, tapi kita minta dukungan, ngajak-ngajak orang atau apa gitu. Yang penting kita bisa lakukan itu sendiri. Ya udah berinovasi aja, nggak usah takut. Oh ntar saya begini, ntar gitu. Enggak, pokoknya yakin diri sendiri aja gitu. Oke. Mulai dari diri sendiri, ayo inovasi gitu ya. Kalau saya tambahkan lagi, berarti inovasinya kalau bisa Kaizen, continuous improvement gitu ya, Trisha ya. Ikuti perkembangan zaman.
Ya kan, Kenapa misalnya kayak Trisha? gini, nggak mau saya jadi harus punya inovasi yang dengan APD, terapis kita, kayak gitu Ya, kan. ya. Jadi ada inovasi lagi, spa at home, kayak gitu. Betul, betul, betul. Wah, luar biasa. By the way, hati saya sama semua entrepreneurs, baik dari skala besar, menengah, kecil, sampai yang imut gitu, Trisha. Yang lagi ngalamin pandemi, yang lagi ngalamin resesi gitu ya. My heart is with you guys gitu. Makanya saya mau bagi nih, saya mau bagiin Trisha, ini buku Business is Fun. Saya mau bagi gratis, karena ini isinya 7 strategi praktis lengkap dan sudah terbukti bikin bisnis bisa semakin sukses, yaitu apa? Profitable dan autopilot. Artinya bisnis. Masalah saya pernah punya buku itu deh, saya baca. Nah, salah Iya. satunya kita baca Business is Fun. Nah, itu dia. Thank you buat baca buku saya, Trisha. Ini saya mau bagiin gratis, tapi buat Anda yang nonton dan belajar sama Trisha, sama Coach Jonas, nanti di akhir ada 3 langkahnya untuk bisa dapetin buku ini gratis buat Anda. Oke? Nanti ya. Ini buku ini ngajarin, pokoknya intinya kalau dibaca dan dipraktekkan, profitable dan autopilot bisnis. Menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Nah, yang mau buku ini, ketik dulu yuk. Saya mau buku Bisnis is Fun. Nah, biar rame, oke? Habis terus kita belajar lagi sama Trisha. Nah, Trisha, oke, terima kasih buat tipsnya ya. Itu tips bener banget sih, very simple, manage waktu, ya kan? Itu harus manage waktu dengan baik. Kedua, jaga integritas, nama baik, integritas. Yang ketiga adalah harus inovasi terus, ya, mandiri dari diri sendiri. Karena saya sering bilang bahwa jangan pernah berharap bisnis hidup kita bisa sukses kalau kita masih berharap segala perubahan itu dari orang lain. Nah, jadi berubah itu harus dari saya.